dipersembahkan oleh Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan, antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk, ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustaz, senang banget bisa balik di Makassar lagi. Selamat datang di Makassar. Terima kasih, Kota Pak angin Ustaz. Mamiri. Wah, luar biasa. Mamiri angin sepoi-sepoi. Widih, mantap. Nah. Sama mantapnya kayak outfit saya hari ini nggak Pak Ustaz? Keren-keren ini ya. Iya dong. Serasi. Oh, ini matching. Keren Pak Ustaz. Ini Oh. dari sarung gajah duduk. Legenda Nusantara Pak Ustaz. Sarung punya baju, gajah duduk sudah punya baju juga. Ada macam-macam. Ini Pak Ustadz nyaman, adem, keren, lembut lagi. Khas Nusantara. Ini motif coraknya Batik- diambil batik khas Nusantara Pak Ustadz. Nusantara. Tuh, keren kan? Keren. Oh, ini pasti. Ini Ya, nanya-nanya. Ya udah Nah. pasti tahu Pak Ustadz. Saya Nah. sengaja bawa untuk Ustadz. hadiah untuk Ustadz Dasar. Iya, untuk Masya Allah. Jangan lupa Pak Ustadz. Yang ini logonya monokrom dan ada tulisan Arabnya. Ini gajah duduk, Iya. ada sarungnya polos seperti yang saya pakai. Ini yang warna putih khas pokoknya. Seperti Oh yang Ustadz suka. pas, berarti acara kita selama Ramadan ini Ya. kita pakai cap gajah duduk. Betul. Nah, Oke. sekarang kalau udah keren seperti ini, kita mulai syutingnya Pak Ustadz. Ayo. Ayo. Ini saya pegang dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan kesempatan kita untuk berjumpa di hari ini. Sama-sama kita akan gaspol, jangan rem-rem untuk memperdalam ilmu agama dan memperbanyak pahala di bulan suci Ramadan. Apalagi kalau bukan di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Hari ini kita masih dari Makassar, di kota Makassar tepatnya di Masjid Hajah Sitimang. Bersama saya Bayu Oktara dan tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Ustaz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah coba coto? Oh sudah Pak Ustadz. Konro? Oh sudah. Sop saudara? Sudah. Palu basah? Sudah. Oh banyak juga makannya. Makanya yang sekarang lagi dicari adalah obat kolesterol. Ini matching sekali Mas Bayu. Alhamdulillah nih Pak Ustadz. Ini dari sarung tenun gajah duduk Pak Ustadz. Ini Iya. Oh gajah duduk sudah punya baju juga. Bukan cuma sarung sekarang. Bagus ya. Tuh motifnya dari seluruh Wah, Nusantara. Masya Allah. Khas Nusantara. Adem, nyaman dan juga keren. Yang paling penting lagi harga terjangkau. Nah itu dia. Pak Ustadz, Ya. ini hari ini juga ada yang hadir di tengah-tengah kita. Ini anak-anak muda yang juga selalu penampilannya keren-keren. Ya. Ini ada teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong. Ya. Wah, ini sih mahasiswa-mahasiswanya Ustaz Dasat nih. Ya, ini mahasiswa saya. Keren-keren, Yang ganteng-ganteng. boleh dikata tiap semester ketemu. Pantesan Ustaz selalu semangat kalau kuliah ngajar. Ya, Ketemu mahasiswanya keren-keren. cantik-cantik toh. Cakep-cakep. Cakep-cakep. Alhamdulillah. Nah, ini tapi semua itu cantik, Cakep. cakep,
cerdas. Tapi kalau tidak ada akhlak, nggak ada gunanya. Nah itu dia paling Ya. penting ya Pak Ustadz. Apalagi kalau kita bicara soal anak muda zaman sekarang. Itu kan Ya. stigmanya adalah orang-orang atau generasi yang katanya mudah menyerah. Ya, Terkadang sulit untuk optimis alias pesimis. Nah ini bagaimana sebenarnya kita kan pengen anak-anak muda ini menjadi harapan di masa depan. Nah bagaimana meraih sukses dunia dan akhirat, apa yang harus dipegang dan dipahami oleh generasi muda Pak oke, Ustadz? makasih Mas Bayu. Terinspirasi dari itu seorang akademisi di Korea Selatan meneliti dan hasil penelitiannya tentang anak muda sekarang mereka beli gelar generasi stroberi. Strawberry Generation. Ya. Oh, Maksudnya cantik Pak Ustadz? dilihat dari luar. Oh, lucu soal strawberry. Bagus dilihat dari luar, tapi kecut dalamnya. Ya, artinya mereka ini penampilan oke, casing oke, tapi sangat disayangkan gampang dia menyerah dalam tantangan, rapuh dalam menghadapi tantangan. Nah, supaya mereka menjadi generasi muda yang tangguh, ini kita ketemu hari ini ya. Alhamdulillah. Beri mereka bekal. Ya. Siap. Apa yang harus dicamkan Pak Ustadz? Oke, Mohon petuahnya. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu waktu saya muda ada lagu yang menjadi lagu favorit saya sampai sekarang. Apa tuh Pak Ustadz? Lagunya biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Oh, cuma mikir sekali. Lalu nasihat lanjutnya, wahai kawan para remaja waspadalah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Waspada dalam Masya Allah, melangkah. itu lagu zaman dulu. Nah, Dede sekalian, waktu ringkas ini saya ingin memberikan tips. Waktu saya masih sekolah seperti kalian semua, waktu saya masih kuliah, saya mungkin Dede enak sekarang, ada medsos, mau belajar semua bisa didapat di online, ya. Kemudian angkot tidak repot, sekarang ada online, dia jemput kita, dia antar kemana tujuan kita. Kalau dulu tidak. Nah, tapi alhamdulillah karena tantangan-tantangan itu kita bisa kuat mental, kuatnya kita punya jiwa. Dulu waktu saya sekolah di kampung kalau lihat pesawat, ku kejar itu pesawat. Kuliah di atas tuh di kampung, kapal lutu. Dikasih dengar sebaru, kapal lutu, itako, kapal lutu. Sampai kita masuk ke got. Karena kan lihat ke atas kan. Nah, waktu itu saya berpikir dalam hati, bisa aja kah saya nanti naik pesawat? Alhamdulillah dengan izin Allah sekarang saya capek naik pesawat. Dulu saya kadang jalan kaki dari Jalan Harimau ke Jalan Cakalang, SMA 4. Jalan kaki, coko-coko. Itu jauh Pak Ustadz? Iya, jauh. Gengsi kita tidak, karena ya mau apa takdir kita miskin. Lebih banyak jalan kakinya daripada naik kendaraan. Padahal waktu itu murah sekali, ada namanya Damri. Tapi tiket Damri pun susah kita beli. Alhamdulillah dengan izin Allah, punya juga kendaraan sekarang. Dengan izin Allah. Dulu saya pernah menjadi pegawai cleaning service, bersih-bersih toilet di salah satu travel paling terkenal di Makassar waktu itu. Jalan Mapanyuki, membersihkan 4 toilet satu hari. Saya bilang, enggak usah gaji saya. Nanti kalau ada undian umroh gratis kasih masuk namaku. Sampai tutup itu kantor tidak dapat. Tapi alhamdulillah saya punya travel sendiri sekarang. Saya bisa umroh kapan saja dengan izin Allah. Ya. Nah, sekarang apa rahasianya? Satu, rahasianya aqimis shalah. Dirikan sholat. Adik-adik saya tanya, siapa punya dunia? Allah. Artinya mustahil kau bisa dapat dunia kalau yang punya dunia kau jauhi. Ya kan? Nah, saya akrab sama Mas Bayu. Begitu Mas Bayu minta sesuatu kepada saya, pasti saya kasih. Kenapa? Saya akrab. Kalau enggak kenal, enggak pernah ketemu, enggak pernah dengar namanya, tiba-tiba Dasat pinjam dulu HP-mu. Bajiki, siapa ini? Iya toh? Begitu juga dalam hidup ini. Kamu mau raih cita-cita, mau jadi inilah, mau jadi direktur, mau jadi pakai banyak cita-cita dalam benak kita.
Tapi yang mewujudkan cita-cita itu Allah Subhanahu wa taala. Gimana Allah mau kasih kalau sholat kita tidak lakukan? Cara paling mendekati Allah paling simpel dan paling efektif ya sholat. Kalau tidak sholat, tidak ada. Saya kasih lagi contoh sederhana. Saya kenal dengan wali kota Balikpapan. Saya datang ke Balikpapan. Assalamualaikum Pak Rahmat Masud. Waalaikumsalam Ustadz. Kenapa Ustadz? Saya ada di Balikpapan ini. Saya mau keliling-keliling Balikpapan cari keluarga. Tapi tidak ada mobilku. Dia bilang Pak Rahmat, wah sayang sekali Pak Ustadz. Saya lagi di Jakarta. Tapi tenang Pak Ustadz, tidak usah cemas. Tunggu. Pak Rahmat, Pak Wali Kota telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Wali. Itu ada saat bawakan mobil di bandara. Kasih full tangki, jangan kau lupa kasih pembeli oleh-oleh. 30 menit kemudian datang ajudan. Assalamualaikum Ustadz. Ada ini mobil kiriman dari Pak Rahmat. Silakan Pak Ustadz pakai. Selama Pak Ustadz di Balikpapan. Full tangki. Ini ada pembeli oleh-oleh. Selesai masalahku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya. Ini adik-adik mahasiswa. Tidak pernah ku kenal. Tidak pernah ketemu. Tidak ditahu namamu. Tiba-tiba Balikpapan landing. Assalamualaikum Pak Rahmat. Pinjam dulu mobil tak? Saya pernah telepon Pak Wali. Siapa nak telepon? Polisi. Tangkap itu Pak Kepala Talang. Tahu Pak Kepala Talang? Pak Kepala Talang itu apa Ustaz? Penenggelam kapal. Tukang tipu. Dia telepon. Tangkap dia. Kenapa? Tukang tipu itu. Tidak kenal tiba-tiba pinjam mobil. Begitu juga dalam hidup ini. Kamu punya masalah besar. Kamu punya persoalan yang tidak bisa kau pecahkan. Pening kepalamu. Kau berdoa. Padahal sholatmu cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalahmu, ya Allah capek menghadapi hidup ini. Tolong saya Allah, capek menghadapi hidupku. Nabi bilang Tuhan, malaikat karena capek menghadapi hidupnya, cabut nyawanya. Jadi adik-adik sekalian, perbaiki sholat. Resep pertama kalau kau mau sukses, sholat dengan sebaik-baiknya. Kalau sholatmu baik, gampang bagi Allah kasih kamu. Ya, oke? Ya. Mas Bayu, satu. Yang kedua? Sebentar. Tahan dulu. Oh siap. Kalau begitu ini penting sekali untuk kita ikuti. Karena tidak semua doa, ya maksudnya kita kalau ada permasalahan, ada keinginan minta kepada sang pemilik dunia yaitu Allah. Dunia dan akhirat. Tapi apa kunci dikabulkannya doa? Nanti kita lanjutkan ya Pak Ustadz. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.